Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6241. Arthur Campbell menatap Harvey York dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Saat Arthur Campbell pergi, suasana di lapangan menjadi sedikit canggung. Setelah beberapa saat, Schneiderhuhn tersandung berdiri. Harvey York, keterampilanmu sangat bagus. Tidak mudah menemukan seseorang sepertimu di antara generasi muda di Walsing. Schneiderhuhn tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Tetapi dia memandang Harvey York dari atas ke bawah, lalu Harvey York minum teh sendiri, tanpa komitmen. Mari kita begini. Schneiderhuhn memiliki perasaan yang menyakitkan pada saat ini. Aku sangat mengagumimu. Selama kamu tinggal di sisiku sebagai pengawal, aku bisa memberimu 100.000 yuan sebulan. Lagi pula, aku tidak peduli apakah Cynthia Zimmer adalah pacar aslimu atau pacar palsu. Aku bersumpah mulai sekarang, aku tidak akan memukulnya lagi. Dan aku juga bisa mengaktifkan hubunganku di industri hiburan dan membantunya melindunginya. Jamin bahwa di seluruh lingkaran, tidak ada yang berani menyentuhnya. Adapun ketidakbahagiaan kita malam ini, hapus saja. Mendengar kata-kata Schneiderhuhn, semua orang yang hadir tertegun sejenak. Jelas tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Mata banyak gadis cantik yang awalnya terkejut juga menjadi aneh. Harvey York benar-benar keren. Penampilan hari ini juga luar biasa. Dan bahkan tanpa dia, akhir dari orang-orang ini akan sangat tak tertahankan. Tapi tidak peduli seberapa hebat dan menakjubkannya itu. Pada akhirnya, itu hanya label harga sebesar 100.000 per bulan. Adapun klaim mengawal Cynthia Zimmer, orang lain tidak akan mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Schneiderhuhn bisa menahan diri? Dia mengatakan ini tidak lebih dari kurma merah dan palu godam. Cynthia Zimmer juga bereaksi. Schneiderhuhn menggunakan dirinya untuk menjadikan Harvey York sebagai pengawalnya. Memikirkan hal ini, Cynthia Zimmer dengan cepat berkata, Harvey York, kamu tidak perlu menyetujui permintaan Master Hun. Saya oke. Harvey York tersenyum dan menatap Cynthia Zimmer dengan baik. Lalu menatap Schneiderhuhn dan berkata, apakah Anda yakin ingin mempekerjakan saya sebagai pengawal? Betul sekali. Schneiderhuhn mengingat orang yang hilang malam ini. Dan untuk pertama kalinya merasakan pentingnya memiliki seorang master hebat di sisinya. Bukan tidak mungkin ingin aku menjadi pengawal. Harvey York berdiri, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Schneiderhuhn. Tapi 100.000 yuan tidak cukup. 1 miliar. Jika kamu bisa mendapatkan 1 miliar, aku akan menjadi pengawalmu selama beberapa hari. Lagi pula, terus terang, kamu hanya ingin mengandalkanku untuk pergi ke Arthur Campbell untuk menemukan tempat. Namun, saya pribadi menyarankan Anda untuk mengakuinya. Arthur Campbell, itu bukan sesuatu yang bisa Anda provokasi. Karena identitasmu saja tidak cukup. Setelah mengatakan ini, Harvey York membawa Cynthia Zimmer dan berbalik untuk pergi. Di sisi lain, wajah Schneiderhuhn berwarna biru dan putih. 1 miliar. Jangan katakan bahwa Anda tidak memilikinya. Bahkan jika ada, apakah mungkin membayar 1 miliar yuan untuk seorang pengawal? Selain itu, Harvey York, bajingan ini, juga menunjukkan pikirannya sendiri. Mengatakan bahwa identitasnya tidak cukup. Memikirkan hal ini, perasaan ditekan dan digosok di tanah muncul di benak Schneiderhuhn. Ekspresinya berubah.
tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sisi lain, setelah Harvey York mengirim Cynthia Zimmer kembali ke asrama, dia akan kembali ke hotel tempat dia tinggal sementara. Dia tidak khawatir tentang pihak Cynthia Zimmer. Lagi pula, Schneiderhun mungkin tidak akan berani menyerangnya lagi sebelum dia menyelesaikannya sendiri. Namun, tepat setelah kembali ke lobi hotel, sudut mata Harvey York tiba-tiba melintas. Bab 6242. Lobi hotel. Pada saat ini, beberapa tokoh dalam jubah seni bela diri abu-abu berkumpul. Orang-orang ini sepertinya sedang menunggu sesuatu. Melihat saat Harvey York muncul, orang-orang ini yang semuanya berpura-pura minum teh, semuanya sedikit berjabat tangan, dan kemudian berdiri hampir tanpa sadar. Harvey York memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi menarik di wajahnya. Karena dia memperhatikan, apakah itu kebetulan atau pengaturan yang disengaja. Lobi hotel, yang seharusnya penuh dengan orang saat ini, tidak dapat melihat siapapun pada saat ini. Jika bukan karena sekelompok pria yang mengenakan jubah seni bela diri abu-abu, Harvey York hampir akan berpikir bahwa dia berada di kota kosong saat ini. Segera, orang-orang dengan jubah seni bela diri abu-abu ini datang pada saat yang sama. Tapi Harvey York menemukan saat ini bahwa kostum kelompok orang ini sama dengan Adilene Chiba yang pernah bertemu di Hun Clan di Wolsing sebelum. Jelas, orang-orang ini berasal dari rumah surgawi Gunung Longhu, tempat suci seni bela diri. Segera, sekelompok orang ini berjalan ke Harvey York, seorang pria jangkung dan tampan yang memandang Harvey York naik turun saat ini. Dan kemudian berkata dengan keras, "Kamu Harvey York." Harvey York berkata dengan ringan, "Kalian semua berlari ke arahku dan bertanya apakah aku Harvey York. Apakah ini menarik? Apa? Kamu datang kepadaku begitu larut dan ingin mengundangku untuk camilan larut malam." Camilan malam. Pria tampan itu terlihat jijik saat ini. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, menatap Harvey York dengan hidungnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Anda berada di Wolsing Hun Clan, dan Anda tidak bisa bergaul dengan Nona Adilene saya. Aku tidak peduli apa identitasmu. Aku tidak peduli energi apa yang kamu miliki. Tapi, aku bisa memberimu kesempatan sekarang. Ikutlah dengan kami." Dengan patuh bersujud kepada Nona Adilene Chiba dan akui kesalahannya, maka ini adalah akhir dari masalah ini. Kalau tidak, saya khawatir kami harus mengundang Anda ke camilan larut malam. Kamu juga orang yang pintar. Kamu harus mengerti apa yang aku maksud. Harvey York mencibir dan berkata, "Apa? Saya menggunakan pil Dragon Tiger di Wolsing Hun Clan. Saya merasa tidak bisa menjelaskannya kepada guru saya. Saya merasa sedih. Dan saya merasa bahwa aku telah menipumu. Jadi, apakah kamu datang untuk menyusahkanku dan menemukan tempatmu? Apakah kamu sedikit naif? Karena pil Dragon Tiger telah digunakan. Mari kita nikmati manfaat. Wolsing Hun bantuan klan dalam 3 hari terakhir. 3 hari kemudian, aku khawatir kamu harus tinggal dengan Wolsing Hun Clan. Setelah berbicara, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan sekelompok orang, dan hendak berbalik dan pergi. Pria tampan itu tersenyum menghina. Dan pada saat berikutnya dia melambaikan tangannya. Mengikuti gerakannya, dia melihat lebih dari selusin orang berjubah abu-abu menyebar pada saat yang sama, menghalangi jalan Harvey York dari segala arah. Ingin pergi. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Tuan Muda York, Anda sangat tangguh. Tetapi saya mengharapkannya. Jadi, aku juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Saya harap Anda bisa kuat sampai akhir, Tuan Muda York. Dan jangan menyesal di tengah jalan. Kalau tidak, saya akan merasa sangat tidak nyaman. Harvey York melirik selusin orang di sekitar, dan berkata dengan ringan,
Hanya kucing dan anjing di pinggir jalan yang ingin membuatku menyesal. Tetapi aku tidak memiliki kualifikasi. Aku tidak benar-benar ingin melakukannya malam ini. Bawa orang-orangmu berlutut, saya tidak peduli. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Mendengar kata-kata Harvey York, pria tampan itu tertawa marah. Ayo, beri pelajaran pada Tuan Muda York. Ketika kata-kata itu jatuh, dia tersenyum sedikit, dan membuat gerakan menggorok lehernya. Bab 6243. Ses. Dengan perintah pria tampan itu, lebih dari selusin pria berjubah abu-abu bergegas pada saat yang sama, dan mereka akan menghadapi Harvey York secara langsung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Kemudian, suara wanita yang agak dingin datang. Saya pikir siapa yang berani menggunakan pisau dan pistol di Hotel Bintang 5 di Wolsing. Ternyata seseorang dari rumah surgawi Gunung Longhu. Apa? Kamu telah menjadi kaisar lokal untuk waktu yang lama. Dan kamu pikir ini duniamu. Biarkan saya memberitahu Anda. Di mana ada Johanna Tal saya. Tidak peduli di mana orang suci seni bela diri berada. Mereka tidak boleh bertindak sembarangan. Saat suara itu jatuh, di kejauhan, lebih dari selusin pria dan wanita berseragam berjalan cepat. Yang pertama adalah seorang wanita berseragam putih. Wanita itu terlihat paling tua 20 tahun, dengan kuncir kuda dan pedang Han di tangannya. Meskipun wajahnya lembut dan menawan, dia memiliki semangat kepahlawanan yang tak terkatakan pada saat yang sama, menyebar. Jelas, ini pasti seseorang dari keluarga seni bela diri atau seni bela diri Tanah Suci. Tanpa akumulasi generasi, tidak mungkin memiliki temperamen seperti itu. Johanna Tal, penegakan hukum, melihat gadis ini. Pria tampan di Heavenly Mansion sedikit berubah. Setelah beberapa saat, dia mencibir, Johanna Tal. Meskipun Anda adalah petugas penegak hukum dari konferensi seni bela diri ini bukan tempat konferensi seni bela diri, atau wilayah turf Anda. Tetapi jika Anda ingin menjaga rumah surgawi kami, apakah tangan Anda terlalu panjang? Johanna Tal berkata dengan dingin. Liga Seni Bela Diri memiliki perintah. Dan konferensi seni bela diri memiliki janji. Tempat-tempat suci seni bela diri utama dan keluarga seni bela diri tidak diizinkan ikut campur dalam urusan duniawi sesuka hati di Wolsing. Kamu bertarung dan membunuh di sini secara terbuka dan berlebihan. Aku tidak peduli apakah kamu benar atau salah. Aku sudah melanggar aturan. Kamu bisa mengabaikanku. Atau kamu bisa melakukannya. Tapi aku harap kamu bisa menanggung konsekuensinya. Lagi pula, pedang penegak hukum di tanganku tidak mengenali orang. Melihat sikap lurus Johanna Tal, pria tampan itu mencibir. Lalu menjilat bibirnya. Lalu menatap Harvey York dengan aneh. Tuan Muda York, saya harus mengakui bahwa Anda sangat beruntung. Hanya saja ada banyak hal di dunia ini yang memperhatikan seseorang datang ke Jepang. Wolsing sangat besar. Kita akan bertemu lagi. Saya harap saat itu, keberuntungan Anda akan sebaik sekarang. Dan Anda akan dapat bertemu dengan tempat perlindungan Johanna Tal. Omong-omong, dia tampak terkejut lagi. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa mengatakannya. Namaku Arias Chiba. Kuharap kau bisa mengingatnya, karena hal berikutnya yang akan membuatmu terjaga di malam hari adalah nama ini. Harvey York. Kan, jangan pikir kakakku Chiba memanggilmu beberapa kata dari Master York dengan sopan. Dan kamu akan benar-benar hebat. Di sampingnya, seorang adik perempuan junior yang cantik dari Heavenly Mansion berbicara dengan tatapan menghina. Biarkan aku memberitahumu ini. Saudaraku Arias Chiba adalah murid dalam dari rumah surgawi. Asal-usul dan identitasnya tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Belum lagi, kamu menyinggung adik perempuan kami.
kamu bisa mengambil kesempatan untuk berjalan bersama kami dengan patuh dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, tidak peduli betapa hebatnya Tal penegak hukum, dia hanya bisa melindungimu untuk sementara waktu. Tetapi tidak ada cara untuk melindungimu selama sisa hidupmu. Bab 6244. Aries Chiba melirik Johanna Tal dengan tatapan dingin pada saat ini. Dan tiba-tiba tersenyum. Dan berkata dengan penuh arti, "Tuan mudaku, kalau tidak kita tidak akan repot. Sekarang kamu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Kami akan membuat video untukmu dan menunjukkannya kepada adik perempuanku. Kamu harus berterima kasih kepada Tal penegak hukum. Atau dia akan campur tangan. Kamu mungkin tidak dapat memanfaatkan ini." Jelas. Aries Chiba sangat kesal dengan kemunculan Johanna Tal yang tiba-tiba. Karena itu, dia tidak hanya akan memukul wajah Harvey York saat ini, tetapi juga berencana untuk memukul wajah Johanna Tal. Mendengar ini, wajah Johanna Tal menjadi hitam, berlutut untuk meminta maaf dan merekammu. Harvey York berbicara dengan ringan pada saat ini. "Aries Chiba, apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi ini? Nak, bagaimana sikapmu?" Ada niat dingin dan membunuh di mata Aries Chiba. "Jika Anda tidak tahu betapa hebatnya rumah surgawi kami, Anda sebaiknya bertanya kepada petugas penegak hukum yang usil. Tal, kamu bertanya padanya. Jika aku benar-benar menyerah, aku ingin membunuhmu bagaimanapun caranya. Apakah kamu perlu membaca almanak?" Johanna Tal juga mendengar niat membunuh dalam kata-kata Aries Chiba. Dan setelah ragu-ragu sejenak, dia masih berjalan ke sisi Harvey York dan berbisik, "Tuan. Tapi rumah guru surgawi adalah salah satu eksistensi peringkat teratas di tanah suci seni bela diri. Namun, bukan karena Liga Seni Bela Diri negara hak kita tidak dapat memeriksa dan menyeimbangkannya. Ini kartu nama saya. Lain kali jika mereka berani mengganggu Anda bisa menelepon saya." Saat berbicara, Johanna Tal mengeluarkan kartu nama dengan aroma samar dan memasukkannya ke Harvey York. Harvey York melirik kartu nama itu, dan memiliki kesan yang agak baik tentang wanita ini. Bagaimanapun, mampu menunjukkan kebaikan seperti itu kepada seseorang yang belum pernah dia temui sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang dengan seni bela diri yang baik. Melihat tindakan Johanna Tal, mata Aries Chiba menjadi dingin. Lalu dia memandang Harvey York dengan aneh, dan berkata, "Yo, kelihatannya bagus. Aku akan segera makan makanan yang lembut. Namun, saya tidak percaya Anda bisa mengikuti wanita ini 24 jam sehari." Setelah mencibir, Aries Chiba melambaikan tangannya dan membawa murid-murid istana surgawi di sampingnya untuk bersiap pergi. "Maaf, sepertinya aku belum mengatakannya. Bisakah kamu pergi?" Pada saat ini, suara acuh tak acuh Harvey York terdengar perlahan. "Apa katamu?" Aries Chiba tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Harvey York dengan wajah yang sulit dipercaya. Dia sudah siap untuk membiarkan Harvey York pergi untuk sementara waktu hari ini. Tapi orang ini, yang bahkan tidak tahu cara menulis kata-kata mati, masih memprovokasi dirinya sendiri saat ini. Apakah dia pikir dia tidak berani menyentuhnya? Melihat wajah Johanna Tal malam ini, demi situasi keseluruhan, dia membiarkan Harvey York pergi sementara. Tanpa diduga, Harvey York tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dan dia benar-benar berteriak di sini. Adapun murid-murid lain dari Istana Surgawi, mereka semua memandang Harvey York dengan ekspresi aneh. "Saudara-saudaraku belum siap untuk bertemu denganmu secara umum. Apakah Anda masih ingin membuat penyok? Cukup lucu. Itu benar-benar membuat kakak senior saya cemas dan marah." Johanna Tal, gadis kecil ini, benar-benar bisa membuatmu aman. Secara khusus,
Beberapa biarawati atau wanita cantik melihat ekspresi Harvey York pada saat ini, penuh ejekan dan terus mencibir. Hanya dapat dikatakan bahwa beberapa orang benar-benar tidak mati. Johanna Tal juga sedikit mengernyit saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan begitu tidak tahu apa-apa. Tidakkah dia tahu bahwa jika dia tidak bertemu dengannya, dia akan setinggi 3 inci berikutnya tahun hari ini. Bab 6245. Saya dalam suasana hati yang baik dan akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Harvey York berbicara dengan tenang. Tapi Anda tidak tahu bagaimana membawa orang untuk memprovokasi saya. Jadi, kamu bisa pergi jika kamu mau. Aku harus mengganti kerusakan mentalku, kan? Berlutut, minta maaf, dan ganti rugi 10 juta yuan. Jika tidak, kamu tidak akan mau pergi gila. Orang ini benar-benar gila. Seorang pemboros yang ditakdirkan untuk diinjak-injak berani mengatakan hal seperti itu. Sekelompok pria dan wanita dari rumah surgawi, selain terkejut, ada sedikit lelucon di wajah mereka. Merasa benar sendiri. Saya telah melihat banyak orang yang suka mengadili kematian. Pada titik ini, saya benar-benar belum melihat beberapa. Bagus, sangat bagus. Setelah Arias Chiba tertegun sejenak, seringai muncul di wajahnya untuk ekstrim. Pemuda ini telah berjalan di sekitar sungai dan danau selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan karakter yang begitu kuat. Penegak hukum Tael. Bukannya aku tidak memberimu muka. Tapi orang-orang benar-benar mencari kematian. Setelah mengatakan ini, Arias Chiba mencibir. Bunuh dia. Mengikuti perintahnya. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik berjubah abu-abu semuanya memutar leher mereka dan melangkah maju. Bang bang bang. Pada saat ini, suara senjata api datang dari belakang. Dan kemudian 2 pembangkit tenaga listrik berjubah abu-abu yang tak terduga runtuh di tanah. Menutupi tangan dan kaki mereka dengan ekspresi tidak percaya. Jelas mereka tidak menyangka bahwa di Wolsing, seseorang akan berani menggunakan senjata api pada mereka. Bajingan. Beraninya kamu memindahkan orang-orang dari rumah surgawi kita. Pada saat ini, setelah Arias Chiba sedikit terkejut, dia melompat setinggi 3 kaki. Aku ingin menghancurkan kalian semua. Hancurkan kita semua. Orang-orang dari Heavenly Mansion benar-benar luar biasa. Tapi itu benar. Klan pemburu Wolsing kami akan bersamamu selamanya. Orang tua itu ingin melihat. Di Wolsing. Apakah itu arogansi klan? Perburuan kami. Atau kekuatan istana surgawi Anda. Saat suara dingin jatuh, dia melihat Butler Hun dari Wolsing Hun Clan muncul dengan lusinan pria berjas. Dan orang-orang ini melihat istana surgawi. Memiliki mata yang sangat jahat. Harvey York melirik mereka. Dan mungkin mengerti apa yang terjadi. Tetapi Arias Chiba melihat pemimpin itu dengan jelas. Tetapi wajahnya berubah. Dan dia berkata, Direktur berburu. Rumah surgawi kami adalah untuk wanita tua itu. Tetapi kami bahkan mengeluarkan pil Dragon Tiger. Bagaimana kabarmu sekarang, pil Dragon Tiger? Kalian orang-orang dari Heavenly Mansion sangat malu untuk mengatakan Longhupil. Wajah Direktur Hun cemberut saat ini. Baru setengah jam yang lalu, wanita tua yang menelan pil Dragon Tiger memuntahkan darah dan hampir mengendarai derek ke barat. Jika kamu tidak mengikuti metode yang diberikan oleh Tuan Muda York, biarkan wanita tua itu berdarah. Sekarang, ketika rumah surgawi Anda penuh, Anda harus mengubur wanita tua itu dengan Anda. Apa? Bagaimana mungkin? Arias Chiba tertegun sejenak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu adalah pil naga harimau dari rumah surgawi kita. Orang mati yang masih hidup. Daging dan tulangnya. Bagaimana mungkin wanita tua itu mengalami kecelakaan setelah menelannya? Lalu apa maksudmu?
Manajer ini berbohong padamu. Manajer Hun tampak sangat dingin. Biarkan saya memberi tahu Anda. Jika bukan karena pria tertua saya pesan hari ini, dia akan mengundang Tuan Muda York kembali dengan cara apapun. Aku akan membunuhmu sekarang dan membuat wanita tuaku menghela nafas lega. Wajah Aries Chiba berubah lagi dan lagi. Dan dia tidak lagi sombong. Dia tahu betul bahwa meskipun itu agak aneh, sesuatu pasti telah terjadi pada wanita tua dari klan perburuan. Kalau tidak, sikap Direktur Hun tidak akan berubah 180 derajat. Bab 6246. Direktur Perburuan. Tentang pil harimau naga. Rumah surgawi kami pasti akan memberi Anda penjelasan tentang klan perburuan. Setelah Aries Chiba menggertakkan giginya sejenak, dia mengubah sikap arogannya dan mulai membungkuk dan meminta maaf. Manajer Hun berkata dengan dingin, "Mari kita kesampingkan urusan klan perburuan kita. Tapi masalah yang menyinggung Tuan Muda York harus diselesaikan dulu. Berlutut, minta maaf kepada Tuan Muda York, dan ganti rugi 10 juta yuan." Mendengar ini, para murid surgawi mansion yang hadir semua melompat. Jelas, untuk menyanjung Harvey York dan menebus apa yang terjadi sebelumnya. Perburuan direktur ini akan menamparkan wajah istana surgawi secara langsung untuk memberi Harvey York keunggulan. Johanna Tal juga tampak aneh. Meskipun Wolsing Hun Clan bukanlah tempat suci untuk seni bela diri, tetapi yang pertama dari 5 sekte. Dan itu adalah sepertiga dari hektar ini di Wolsing. Mereka memang tidak takut dengan Heavenly Mansion. Tetapi untuk memberikan wajah Harvey York, sangat menarik untuk tidak memberikan wajah Heavenly Mansion terlalu banyak. Wajah Aries Chiba menjadi gelap saat ini. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Direktur Perburuan. Rumah surgawi kita. Tamparan. Direktur Hun menamparkan wajah Aries Chiba dengan backhand. Apakah tidak jelas apa yang saya katakan? Aries Chiba terhuyung mundur dengan ekspresi tidak percaya. Tuan Hun, kami pasti akan menjelaskan. Kami. Tamparan. Direktur Hun memberikan tamparan keras lagi. Siapa yang ingin omong kosongmu menjelaskan? Aku ingin kamu meminta maaf kepada Tuan Muda York. Adegan ini membuat kelopak mata saya melompat. Lagi pula, Aries Chiba, yang ingin Harvey York berlutut, dipaksa berlutut oleh seseorang di sini saat ini. Itu dia. Aries Chiba menggertakkan giginya yang putih dan berkata dengan suara gemetar, "Lihatlah guru surgawiku." Tamparan. Direktur Hun menamparkan backhandnya lagi. Mengapa begitu banyak omong kosong? Tidak bisakah kamu mengerti apa yang dikatakan kepala eksekutif? Saat berbicara, Direktur Hun langsung melakukan forehand dan backhand. Dan belasan tamparan menamparkan wajah Aries Chiba yang bengkak. Aries Chiba menggertakkan giginya saat ini. Dan akhirnya hanya bisa menjadi lembut. Dan berkata dengan suara gemetar di Harvey York, "Tuan York, maafkan aku." Hanya saja dia menggertakkan giginya. Dan hatinya penuh dengan kebencian terhadap Harvey York. Dia merenung. Akan baik-baik saja jika tidak ada kesempatan. Jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan menghitung semuanya di kepala Harvey York bahkan dengan mengorbankan keuntungan. Tamparan. Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, dia menamparkan wajah Aries Chiba dengan backhandnya. "Apakah kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Kamu harus berlutut untuk meminta maaf. Dan kamu harus membayar 10 juta yuan." Harvey York berbicara perlahan. "Satu langkah kurang. Kalian semua menunggu untuk mati." Anda mendengar ini. Aries Chiba berbicara tanpa sadar. "Kamu masih kecil. Jangan pergi terlalu jauh. Aku memberitahumu. Jika tidak." Tamparan. Harvey York menyebar dengan tamparan backhand. "Bagaimana jika?" Aries Chiba meraung. "Bajingan. Kamu pikir aku tidak akan berani menghancurkanmu?
Tamparan. Harvey York menamparkan lagi dan melemparkan kipasnya langsung ke tanah. Aku bilang, jangan berlutut. Ini belum berakhir. Kelopak mata sekelompok orang dari Surgawi Mansion melompat. Dan mereka ingin bergegas melewati saudara-saudara senior yang membantu mereka. Tetapi mereka dihentikan oleh pria tampan berjas dari Hun Clan di Wolsing. Wajah orang-orang ini sangat jelek sehingga mereka tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan akan berubah begitu cepat. Mengapa ini bermarga York begitu sombong? Bagaimana bisa begitu banyak orang mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya? Ini luar biasa. Mereka di sini untuk menemukan jalan kembali, bukan untuk diinjak-injak. Bab 6247. Harvey York, kamu terlalu menipu. Aries Chiba merangkak naik dan turun. Wajahnya penuh kebencian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan Wolsing Hun Clan yang mendukungmu, kamu dapat menghancurkanku? Ini masalah besar. Aku akan keluar dan mati bersamamu. Ledakan. Harvey York langsung menendang Aries Chiba ke tanah. Dan berkata dengan dingin, kalau begitu keluarlah dan tunjukkan padaku. Manajer Hun di belakang melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Matanya memadat, kamu terpana. Rubah harimau palsu mungkin. Anjing berkelahi dengan orang. Keledai ditutupi dengan kulit harimau. Pada saat ini, Aries Chiba merasa sangat dirugikan. Dia benar-benar ingin membunuh Harvey York secara sembarangan. Namun, dia tahu bahwa dia akan dimakamkan bersama Harvey York dengan melakukannya. Dia datang ke Wolsing untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Ini di sini untuk menonjol. Dia datang ke masalah Harvey York untuk membantu adik perempuan Adilene Chiba bernafas lega. Dan kemudian melayani sebagai tuan muda. Menikahi adik perempuannya. Dan menginjakkan kaki di puncak kehidupan. Biarkan dia mati di sini entah kenapa. Dia tidak mau. Selain itu, Aries Chiba juga bukan orang biasa. Dia bisa melihat bahwa tak satu pun dari pria berjas dari klan perburuan di Wolsing adalah orang biasa. Mereka tidak hanya menguasai seni bela diri, tetapi mereka semua tampaknya membawa senjata api. Jika dia benar-benar memulai, dia sangat menderita. Seorang pria yang baik tidak menderita kerugian langsung. Mengubur seseorang seperti Harvey York bersamanya adalah kerugian besar. Memikirkan hal ini, mata Aries Chiba berubah sejenak. Dan dia akhirnya menganggap dirinya sebagai Hansin. Dan mengatupkan giginya dan langsung berlutut. Puff, dengan suara nyaring. Aries Chiba mendarat di lututnya. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku akan mengakuinya hari ini. Tuan Muda York. Tidak. Tidak. Tuan Muda York. Maaf. Ini semua salahku hari ini. Mohon maafkan saya. Ini adalah biaya kerusakan mentalmu. Terimalah dengan senyuman. Selama percakapan, Aries Chiba mengeluarkan cek. Menulis 10 juta. Dan meletakkannya di depan Harvey York. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Harvey York tidak peduli. Dan mengambil cek itu. Tersenyum dan berkata, ini keterampilan mengetahui untuk menerima konseling. Johanna Tal tampak aneh dan berpikir itu tidak bisa dipercaya. Tetapi dia tidak berbicara. Petugas penegak hukum dari konferensi seni bela diri di belakangnya juga saling memandang dengan cemas. Tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, perkembangannya di luar dugaan. Tetapi manajer Hun mencibir dan berkata, jika kamu berlutut seperti ini, kamu tidak perlu dipukuli. Kembali dan bakar sebatang dupa. Dan siapkan tablet umur panjang untuk Master York. Hari ini, kamu telah menyelamatkan hidupmu. Untuk manajer Hun. Jika Aries Chiba menolak untuk mengakui kepengecutannya, kemungkinan besar dia akan membunuh Aries Chiba untuk menyanjung Harvey York. Lagi pula,
Orang lain benar-benar tidak penting dibandingkan dengan wanita tua dari klan perburuan. Namun, Aries Chiba tidak berpikir begitu. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia terlalu sial hari ini. Jadi dia bertemu Direktur Hun. Dan semuanya kebetulan. Kalau tidak, Harvey York akan diinjak-injak olehnya seperti anjing mati. Belum lagi energi rumah surgawi. Belum lagi status tanah suci seni bela diri. Aries Chiba mengakui bahwa dia bisa membunuh Harvey York 800 kali dengan keterampilannya yang menakutkan. York, sebaiknya kamu berdoa semoga keberuntunganmu sebaik hari ini. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Aries Chiba menggertakkan giginya dan berdiri. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Bukan hanya kamu. Bahkan teman dan keluargamu akan membayar untuk apa yang terjadi hari ini. Aku akan menggali generasi ke-18 dari nenek moyangmu. Tulang dan abu. Bab 6248. Mata Harvey York tiba-tiba menjadi dingin dan dia sedikit menyipit. Jika Aries Chiba tahu cara maju dan mundur, maka acara hari ini, sejauh ini, akan berakhir. Tapi jika Aries Chiba tidak tahu cara menulis karakter mati. Melihat Aries Chiba dan rombongannya berebut pergi, Johanna Tal melirik Harvey York dengan tatapan rumit. Dan berkata, Tuan Muda York, saya masih mengatakan itu. Jika kamu menghadapi masalah di masa depan, selama itu terkait dengan konferensi seni bela diri, kamu bisa datang kepadaku. Juga, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan Wolsing. Setelah semua, Aries Chiba ini adalah anjing gila yang terkenal di Heavenly Mansion. Harvey York melirik Johanna Tal, lalu tersenyum dan berkata, penegak hukum Tal, saya akan menghargai bantuan Anda. Kamu juga bisa memanggilku ketika kamu membutuhkanku di masa depan. Saat berbicara, Harvey York juga mencubit kartu nama dan menyerahkannya lebih. Johanna Tal tertegun sejenak, berpikir bahwa itu adalah harga diri seorang pria. Itulah sebabnya Harvey York melakukan hal seperti itu. Saat ini, tidak mudah baginya untuk menolak. Jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil kartu nama di tangan Harvey York, lalu berbalik dan pergi. Segera, hanya Harvey York dan Direktur Hun yang tersisa di lapangan. Pada saat ini, Direktur Hun datang dengan tatapan berkaki anjing dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda York, Aries Chiba ini memang sedikit gila. Selain itu, saya mendengar bahwa dia telah menjadi gila dalam mengejar. Adilene Chiba, agak merepotkan untuk dibenci oleh orang seperti dia. Semoga kami Wolsing Hun Clan membantumu menyelesaikan masalah kecil ini. Omong-omong, manajer Hun membuat gerakan menyayat tenggorokan. Harvey York menulis dengan ringan. Tidak perlu. Saya bisa menangani hal kecil ini sendiri. Bukannya Harvey York tidak takut akan masalah. Tapi dia tahu betul mengapa manajer Hun tiba-tiba datang untuk menyanjungnya. Jika Anda menerima bantuannya, beberapa hal akan sulit untuk dikatakan. Melihat penolakan Harvey York, Direktur Hun ragu-ragu sejenak. Lalu berkata dengan lembut, Tuan Muda York, kali ini saya di sini. Ada dua hal. Pertama, atas nama pria tertua saya. Tidak. Seharusnya atas nama seluruh Wolsing Hun Clan. Untuk meminta maaf dan meminta maaf kepada semuanya sebelumnya. Kedua, saya harap Anda, Tuan York, bisa pergi ke klan perburuan kami terlepas dari penjahatnya. Selama Anda bisa menyelamatkan wanita tua saya, semuanya mudah dikatakan. Harvey York memicingkan mata ke arah manajer Hun sejenak. Awalnya, menurut karakternya, dia harus membiarkan Direktur Hun berlutut dan memohon padanya. Namun, mengingat apa yang dikatakan Hun Clan malam ini, itu dianggap telah membantunya memecahkan masalah besar dan tidak kecil. Harvey York berkata dengan ringan, katakan padaku,
Bagaimana situasi wanita tuamu sekarang? Semua gejalanya persis sama dengan yang Anda katakan, Tuan Muda York. Direktur Hun ragu-ragu sejenak. Ini hanya separuh waktu yang kamu harapkan. Harvey York berkata dengan ringan. Selain pil naga harimau, apalagi yang kamu gunakan untuk wanita tua itu? Manajer Hun menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tuan Muda York, setelah wanita tua saya bangun, dia berteriak bahwa dia ingin minum 10 sup tonik sempurna dari 8 harta karun. Jadi kami. Harvey York berkata dengan ringan. Kamu masih bisa hidup jika kamu melakukan kejahatan di langit. Tetapi kamu tidak bisa hidup jika kamu melakukannya sendiri. Kalian keluarga Wolsinghun memiliki bisnis yang hebat. Dan kalian bahkan tidak mengerti alasan mengapa kalian tidak bisa menutupi kekurangannya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika itu hanya pil Dragon Tiger, aku masih percaya diri untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang ada 10 subtonik sempurna. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menyewa yang lain? Bab 6249. Tamparan. Sebelum Harvey York bisa menyelesaikan kata-katanya, Direktur Hun tiba-tiba berlutut di tanah. Mengabaikan tatapan terkejut di sekelilingnya, Direktur Hun menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Muda York, klan pemburu Wolsing kami tidak melupakan apa yang Anda katakan sebelumnya. Tuanku yang tertua seharusnya datang untuk memohon padamu secara langsung. Tapi dalam kasus wanita tua itu, dia benar-benar tidak bisa pergi. Tapi dia berkata, selama kamu mau mengambil tindakan, Tuan Muda York, klan pemburu Wolsing kami berutang budi padamu, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Selain itu, klan perburuan Wolsing kami akan menyambut Anda dengan berlutut. Setengah jam kemudian, Harvey York datang ke Hun Clan Manor. Namun, sebelum dia tiba, dia menolak berlutut untuk menyapa klan pemburu Wolsing dia. Lagi pula, sikap Wolsing Hun Clan cukup rendah. Secara alami. Karena mereka ingin menjual bantuan. Maka itu hampir cukup. Terlebih lagi, Harvey York tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menangani situasi wanita tua klan pemburu saat ini. Segera, manajer Hun membawa Harvey York ke Manor. Sepanjang jalan, manajer Hun menjelaskan kepada Harvey York sambil menjawab panggilan suara. Tuan Muda York, tepat ketika saya pergi untuk mengundang Anda, sesuatu berubah lagi. Wanita tua yang koma karena muntah darah, tiba-tiba terbangun karena suatu alasan. Yang paling penting adalah seluruh orangnya menjadi neurotik, seperti pasien rabies. Dan dia akan menggigit siapapun ketika dia melihatnya. Hanya saja, orang-orang dari klan perburuan selalu menghormati wanita tua itu. Dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Jadi dalam prosesnya, banyak orang digigit oleh wanita tua itu. Dalam situasi ini, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak memiliki banyak master dari 3 sekte dan 9 kelas di klan perburuanmu? Tidak ada yang bisa memecahkan masalah. Manajer Hun berkata dengan suara rendah. Terlepas dari beberapa orang dari Istana Surgawi yang telah kami tahan, yang lain telah lama ditahan, diberhentikan oleh kami. Namun, orang-orang di Istana Surgawi itu mungkin tidak dapat memanfaatkannya saat berbicara. Keduanya sudah tiba di halaman tempat wanita tua itu sebelumnya. Saya melihat bahwa pada saat ini, di luar seluruh halaman, ada orang-orang di lantai 3 dan 3. Banyak orang memiliki perban tebal yang melilit kulit yang terbuka seperti tangan dan leher mereka. Ada juga beberapa yang melihat anak-anak dari klan perburuan. Saat ini, mereka semua tampak ragu-ragu dan tidak tahu apakah akan masuk atau tidak.
Ada juga beberapa anak klan pemburu yang seharusnya tampan dan cantik. Duduk di tanah dengan telinga atau mata tertutup. Dan seseorang membalut luka mereka. Adegan ini mengerikan. Dan Tuan Hun, Aren Hun, tampaknya bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di momen. Jangan main-main. Itu wanita tua dari keluarga Hun kita. Aku menyakiti orang tuanya sedikit pun. Dan aku akan membunuh kalian semua. Jelas. Tidak peduli seberapa kacau situasinya. Aren Hun mematuhi tugasnya sebagai seorang anak. Manajer Hun mendorong Harvey York menjauh dari kerumunan pada saat ini. Dan berkata dengan keras, "Tuan tertinggi, untungnya tidak dipermalukan. Saya membawa Tuan Muda York." Tuan Muda York, Saudara York, mendengar ini. Saya melihat Aren Hun bergegas keluar pada saat ini. Dengan ekspresi bersalah dan ketakutan di wajahnya. "Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Itu semua salahku sebelumnya. Akulah yang memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai. Dan aku tidak tahu kemampuanmu, Brother York. Juga minta Brother York untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan ibuku." Saat berbicara, dia langsung berlutut. "Selama aku bisa menyelamatkan ibuku yang sudah tua, aku akan menerima hukumannya. Dan aku tidak akan pernah mengeluh." Adegan ini membuat semua orang di klan perburuan di sekitar mata mereka berkedut. Bab 6250. Aren Hun. Tuan Hun. Ini adalah pemimpin Wolsing Hun klan saat ini. Tapi sekarang dia benar-benar berlutut di depan seorang pemuda. Adegan ini membuat klan pemburu yang sombong itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Anda harus tahu bahwa orang-orang di klan perburuan yang hadir pada dasarnya adalah keturunan langsung. Tetapi bukan garis agunan seperti perburuan Snyder yang dapat dibandingkan. Keturunan langsung ini biasanya atasan dalam setiap kesempatan. Tapi sekarang, Aren Hun langsung berlutut. Bisa dibayangkan seberapa besar dampak ini pada pikiran orang-orang ini. "Tuan tolong cepat bangun." Harvey York membantu Aren Hun. "Jangan membicarakannya. Hanya karena kesalehanmu. Aku akan mengambil tindakan. Belum lagi Ethan Hun adalah saudaraku. Aku menerima begitu saja." Mendengar tiga kata Ethan Hun, Aren Hun ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika Tuan Muda York benar-benar dapat menyelamatkan ibuku yang sudah tua, maka aku bisa bersumpah demi Tuhan. Di masa depan, saya pasti akan membantu orang berburu di klan perburuan saya." Kun punya hati. Harvey York tersenyum dan tampak acuh tak acuh. "Tapi jangan lupa, Ethan adalah dewa perang di SWAT Camp. Jika dia benar-benar ingin kembali dan memimpin situasi secara keseluruhan, bukan dia yang mengambil keuntungan, tapi klan pemburu Wolsingmu." Mendengar kata-kata Harvey York yang dalam, Aren Hun tertegun sejenak, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Jika Harvey York berkata, jika Ethan Hun bersedia kembali untuk memimpin situasi keseluruhan klan perburuan Wolsing, itu pasti akan menjadi lapisan gula bagi klan pemburu Wolsing. Itu bahkan dapat memimpin Wolsing Hun klan untuk bersaing dengan 10 keluarga teratas. Namun, hal-hal ini terlintas begitu saja di benak Aren Hun. Lagi pula, faksi-faksi di dalam klan perburuan Wolsing juga rumit. Tetapi mereka bukan sepotong besi. Terlebih lagi, hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah merawat wanita tua dari keluarga Hun. Jika wanita tua itu tidak dapat diselamatkan, bahkan Aren Hun sendiri harus mengundurkan diri, apalagi orang lain. Memikirkan hal ini, Aren Hun mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu dia membawa Harvey York ke rumah. Segera, Harvey York melihat lobi yang kacau saat ini. Wanita tua klan pemburu yang awalnya baik hati dan baik hati. Pada saat ini, seperti pecandu narkoba. Tubuhnya yang awalnya sedikit bengkok benar-benar berdiri tegak. Dan pada saat yang sama,
Tangannya yang kaku terus memukul ke segala arah. Gerakannya sangat sederhana. Setiap gerakannya sangat kaku. Dan kadang-kadang dia mengaum beberapa kali, menunjukkan gigi kuningnya untuk menggigit. Tetapi dalam keadaan ini, tidak ada klan perburuan yang bisa menekan wanita tua itu. Entah dia hanya terlempar, atau dia digigit di wajahnya, menyebabkan tubuhnya berkedut dan gemetar kesakitan. Ledakan. Tepat ketika Harvey York menyipitkan mata, dia melihat Rahel Hun, yang memiliki wajah pucat dan telah mengarahkan, dilempar ke depannya oleh wanita tua itu. Dan kemudian dengan lambaian tangan kirinya, Rahel Hun terbang keluar dan mendarat. Ketika saya memukulnya langsung di meja kopi, rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga air mata keluar. Saat berikutnya, saya melihat wanita tua itu mengeluarkan raungan aneh, seperti sejenis binatang buas, menerkam ke arah tempat Rahel Hun berada, seolah ingin mencabik-cabik cucunya. Adegan itu menakutkan, mengejutkan. Nyonya tua, bangun. Pada saat ini, Adilene Chiba bergegas keluar entah dari mana, mengambil kertas kuning jimat di tangannya, bergegas ke depan wanita tua itu, dan dengan cepat menempelkannya di dahi wanita tua itu. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.